Dan hendaklah kalian, kata Allah pada kita, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Mana jihad di sini menurut ulama tafsir bisa melawan orang-orang kafir dalam medan pertempuran, atau bisa juga jihad melawan hawa nafsu kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjihad dengan sekuat tenaga, semampu kita. Haqqa jihadi, makna haqqa jihadi menurut ulama tafsir adalah penuh dengan keikhlasan dan benar-benar ditekuni, benar-benar bersungguh-sungguh dalam berjihad, baik tadi melawan orang kafir atau berjihad untuk melawan hawa nafsu. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang sesungguhnya kita harus bersyukur kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apapun syariat yang disampaikan oleh Allah kepada kita, tidak ada di sana haraj. Tidak ada di sana hal-hal yang sulit untuk dilakukan. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Artinya syariat yang disampaikan oleh Allah itu sudah sangat mudah dan bisa untuk diamalkan oleh siapapun dari hambanya. Maka di sana syariat-syariat Allah itu ada yang kadang-kadang kita lihat sulit untuk dilakukan, tapi dalam beberapa keadaan ternyata dimudahkan oleh Allah. Salat bagi orang yang musafir yang seyogianya tetap dilakukan 4 rakaat, tapi ketika musafir tadi diberikan oleh Allah keringanan yang 4 menjadi 2. Begitu juga dengan puasa sangat berat bagi orang yang musafir jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak memberatkan syariat itu kepada kita, yang pada akhirnya bagi orang yang berpuasa kata Allah diberikan keringanan untuk tidak melakukan puasa dengan syarat nanti diqadha pada bulan-bulan yang lain. Itulah keringanan Allah, keringanan syariat Allah pada kita sebagai hamba-hamba Allah. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama nenek moyang kalian, ayah kalian Nabi Ibrahim. Karena pada dasarnya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencari tentang kebenaran, mencari tentang siapa pencipta alam semesta. Dan tauhid Nabi Ibrahim sungguh luar biasa dalamnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ikuti millah Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang baik dan mempunyai maslahat yang banyak bagi hidup dan kehidupan kita. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menamakan umat ini sebagai umat Islam, umat muslim, yang benar-benar kita harus agungkan tentang muslim dan Islam ini. Karena Allah yang menamakan kita sebagai umat Islam dan kaum muslimin. Millata abikum Ibrahim wa sammakum muslimin min qabl. Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa takunu syuhada 'alan nas. Supaya kalian juga kata Allah menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh setiap hamba, dan Rasul yang diutus oleh Allah Nabi Muhammad SAW juga menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena Nabi sudah menjelaskan tentang syariat-syariat itu kepada kita. Kalau kita amalkan, Nabi akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan.
Oleh karenanya kata Allah, "Faqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ulama tafsir mengatakan kenapa hanya dua hal yang disampaikan oleh Allah dalam syariat dalam ayat ini? Karena pada dasarnya salat dan zakat adalah dua ibadah yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita umat Islam. Salat adalah hablum minallah, sedangkan zakat adalah hablum minan nas. Makanya Allah menyebutkan dua ibadah dalam ayat ini. Wa'tasamu billahi huwa maulakum, hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaran syariat yang disampaikan oleh Allah kalau kalian ingin selamat dunia dan akhirat, kata Allah. Karena apa? Karena pada dasarnya Allah lah yang menjadi penolong kita dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Artinya kalau kita mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tolong kita imma di dunia, terlebih nantinya ketika kita sudah berada di alam akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.